Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 33. Begini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, semua orang pasti pernah merasa khawatir. Kebanyakan orang mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidupnya, apa yang hendak dimakan, minum, dan dipakai. Demi memenuhi kebutuhan hidup tersebut, orang bekerja sedemikian kerasnya sampai-sampai mereka lupa akan waktu. Berusaha mati-matian demi mengejar materi itu tidaklah salah. Yang menjadi salah persoalan adalah ketika kita terlalu fokus mengejar materi duniawi lalu mengesampingkan perkara-perkara rohani. Tuhan menegur dan memperingatkan jemaat di Laodikia yang tampaknya kaya secara jasmani, tetapi sesungguhnya mereka miskin secara rohani. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin berat dan penuh dengan kesukaran. Wajarlah bila orang dihantui kekhawatiran. Apa itu sebenarnya kekhawatiran? Sesungguhnya kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi dan merasa cemas atau merasa gelisah. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita dan juga masa depan kita, karena semua dalam jaminan Tuhan. Karena itu kita harus memiliki bahasa iman setiap hari dan tidak terpengaruh oleh situasi. Sebagaimana Nabi Habakuk sekalipun berada dalam situasi sulit, tetapi dia bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kandang kurungannya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 hingga 18. Saudara, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita untuk mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dengan kebenarannya. Dan ada tertulis, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amsal pasal 23 ayat 23. Artinya untuk memperoleh kebenaran ada harga yang harus dibayar. Orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Alkitab menegaskan bahwa kerajaan surga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 27. Karena itu mari saudara-saudara dalam memulai segala aktivitas satu hari ini, ketika kita mengutamakan Tuhan dan mencari kebenarannya lebih dari apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita butuhkan pasti disediakannya bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.